Pada zaman dahulu kala, ketika angin sawah masih membawa pesan dari para leluhur, berdirilah sebuah desa pesisir kuno bernama Karanganyar. Desa ini sangat tenang dengan deretan rumah berhalaman luas, sumur tua yang berlumut, dan jemuran bambu yang selalu menghiasi sudut halaman warga. Kehidupan di sana mengalir lambat dan damai. Jauh dari hiruk-pikuk kota Niaga, pelabuhan besar yang letaknya tidak terlalu jauh dari perbatasan desa, matahari selalu terbit dengan cahaya keemasan yang menghangatkan atap dedaunan rumbia, memberikan semangat bagi para penduduk yang mayoritas bekerja sebagai petani kecil dan nelayan tradisional sederhana. Di sudut desa yang paling sepi, tinggallah seorang pria miskin bernama Jatmiko. Ia adalah pemuda desa yang sangat baik hati, pekerja keras, dan memiliki kesabaran seluas lautan. Meskipun harta bendanya hanya berupa gubuk bambu kecil peninggalan orang tuanya, Jatmiko tidak pernah mengeluh atas nasibnya. Ia selalu bangun sebelum fajar menyingsing untuk merawat ladang sempitnya dan mencari kayu bakar di hutan terdekat. Senyum ramahnya tidak pernah luntur menyapa setiap tetangga yang berpapasan dengannya di jalan tanah desa. Hatinya sangat tulus, selalu bersedia membantu siapa saja yang sedang membutuhkan pertolongan tanpa mengharapkan imbalan. Kehidupan Jatmiko yang monoton tiba-tiba berubah ketika seorang wanita asing datang ke desa dalam keadaan sangat memprihatinkan. Wanita itu bernama Rukmini, seorang janda yang kabarnya ditinggalkan oleh keluarganya dan terdampar di Karanganyar tanpa membawa bekal apapun. Pakaiannya tampak lusuh dipenuhi debu jalanan, dan wajahnya menunduk menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Warga desa yang awalnya penasaran perlahan mulai menjauhinya karena termakan desas-desus bahwa seorang janda asing yang berkeliaran sendirian akan membawa sial bagi desa mereka yang damai. Rukmini hanya bisa duduk terdiam di bawah pohon beringin besar di dekat gapura desa yang sepi, melihat keadaan Rukmini yang begitu menyedihkan dan diabaikan oleh seluruh warga. Hati Jatmiko merasa sangat iba. Ia mendekati wanita itu dengan langkah pelan agar tidak membuatnya ketakutan, lalu menawarkan segelas air putih dan tempat berteduh di gubuk kecilnya. Rukmini menatap Jatmiko dengan mata berkaca-kaca, merasakan ketulusan yang memancar dari wajah pria desa yang sederhana itu. Ia menerima kebaikan Jatmiko dengan suara yang sangat pelan dan gemetar mengucapkan terima kasih. Sejak hari itu, Jatmiko memutuskan untuk menampung Rukmini dan melindunginya dari tatapan curiga serta gunjingan pedas warga desa yang terus mengalir deras. Setelah beberapa bulan hidup berdampingan dalam batasan sopan santun yang ketat, Jatmiko akhirnya memutuskan untuk menikahi Rukmini. Keputusan ini diambil bukan karena dorongan nafsu, melainkan niat suci untuk melindungi martabat wanita tersebut dari fitnah yang semakin menjadi-jadi. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan sangat sederhana. Hanya disaksikan oleh beberapa orang tua desa dan diresmikan oleh pemuka agama setempat. Tidak ada perayaan mewah. Hanya ada sepiring nasi kuning dan lauk, seadanya untuk dibagikan kepada tetangga terdekat. Jatmiko berjanji dalam hatinya untuk selalu menjaga istri barunya itu dengan segenap jiwa dan raganya. Apapun yang terjadi, hari-hari berlalu setelah pernikahan mereka, dan gubuk bambu Jatmiko mulai terasa lebih hidup dan hangat. Rukmini ternyata adalah sosok istri yang sangat rajin, pendiam, dan pandai menata rumah tangga, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Halaman rumah yang dulu sering ditumbuhi rumput liar kini selalu bersih tersapu rapi setiap pagi sebelum embun menguap. Sudut dapur yang sempit selalu mengepulkan asap harum masakan sederhana, namun terasa sangat lezat di lidah Jatmiko. Jatmiko merasa beban hidupnya menjadi jauh lebih ringan, karena sekarang ada seseorang yang setia menunggunya pulang dari ladang setiap sore tiba. Meskipun kehidupan mereka tampak damai dari luar, Jatmiko sebenarnya menyimpan sedikit kekhawatiran di sudut hatinya. Ia sadar betul bahwa pandangan warga desa terhadap Rukmini belum sepenuhnya berubah menjadi baik. Beberapa ibu-ibu masih sering berbisik-bisik saat Rukmini berjalan menuju sumur desa untuk menimba air di pagi hari. Jatmiko sangat ingin menjaga perasaan istrinya dan memastikan tidak ada satupun orang yang berani menyakiti atau menghina janda miskin yang kini menjadi tanggung jawabnya itu.
Ia seringkali sengaja menemani istrinya mengambil air atau mencari sayuran liar hanya untuk menunjukkan kepada warga bahwa ia melindunginya. Di balik sikap pendiam dan penampilannya yang kini sederhana, ada sesuatu yang terasa berbeda dari diri Rukmini. Jatmiko seringkali tanpa sengaja memperhatikan gerak-gerik istrinya saat sedang menjahit pakaian robek atau menyeduh teh hangat di malam hari. Gerakan tangannya sangat luwes, lembut, dan penuh keanggunan yang tidak biasa dimiliki oleh perempuan desa pada umumnya. Cara Rukmini berjalan juga sangat tenang, seolah kakinya tidak pernah menyentuh tanah yang kasar. Bahkan, cara ia menyusun piring tanah liat di rak bambu terlihat seperti sebuah tarian kecil yang tertata dengan sangat rapi dan indah dipandang mata. Kejanggalan kecil lainnya juga sering muncul dari tutur kata Rukmini saat ia sedang berbicara dengan Jatmiko di waktu senggang. Meskipun ia menggunakan bahasa daerah setempat, pilihan kata-katanya sangat halus, tertata, dan penuh dengan kiasan sopan layaknya seorang bangsawan dari kota besar yang sangat terpelajar. Suatu malam, ketika Jatmiko bertanya tentang rasa lelahnya sepulang dari ladang, Rukmini menjawab bahwa peluh suaminya adalah embun keberkahan yang akan menyuburkan tanah harapan mereka berdua. Kata-kata puitis dan mendalam seperti itu membuat Jatmiko tertegun karena ia belum pernah mendengar kalimat seindah itu dari mulut warga desa biasa. Namun, tanda paling aneh dan memancing rasa penasaran terdalam, Jatmiko adalah keberadaan sebuah barang tua milik Rukmini. Saat pertama kali datang ke desa, Rukmini membawa sebuah bungkusan kain lusuh yang selalu ia dekap erat-erat di dadanya. Setelah mereka menikah, bungkusan itu ternyata berisi sebuah kotak kayu jati berukir halus, yang kini selalu ia simpan rapat-rapat di rak tersembunyi dekat dapur. Kotak itu tampak sangat tua, namun dirawat dengan sangat baik, dengan ukiran sulur daun yang rumit dan terlihat mahal. Sangat kontras dengan perabotan bambu reot di dalam rumah gubuk mereka. Jatmiko, sebagai suami yang menghargai ruang pribadi istrinya, tidak pernah sekalipun berani bertanya tentang isi dari kotak kayu jati tersebut. Ia merasa bahwa setiap orang berhak menyimpan masa lalunya sendiri, apalagi masa lalu seorang janda yang pernah mengalami penderitaan mendalam. Jatmiko hanya mengamati bagaimana setiap kali turun hujan deras atau saat malam terasa sangat sepi, Rukmini akan duduk di dekat dapur dan menatap kotak itu dengan pandangan kosong yang menyiratkan kerinduan sekaligus luka yang tak terucapkan. Ia tahu ada rahasia besar di balik tutup kayu jati berukir indah itu. Rutinitas harian mereka terus berjalan bagaikan aliran sungai kecil yang tenang di musim kemarau panjang. Pagi hari dihabiskan Jatmiko untuk mencangkul tanah yang mengeras, sementara Rukmini sibuk mengurus rumah dan menumbuk padi hasil panen tetangga untuk mendapatkan upah sekadarnya. Saat matahari tepat berada di atas kepala, Jatmiko biasanya pulang sejenak untuk meminum air kendi yang telah disiapkan istrinya di bawah pohon nangka. Pada saat-saat istirahat itulah Jatmiko sering merenungkan segala keganjilan kecil yang ada pada diri istrinya. Mencoba merangkai potongan teka-teki yang sengaja dibiarkan berserakan oleh waktu dan keadaan desa. Sayangnya, keanehan-keanehan kecil pada diri Rukmini tidak hanya disadari oleh Jatmiko seorang. Beberapa tetangga yang kebetulan melihat Rukmini menyapu halaman atau mendengar tutur sapanya yang terlalu halus, mulai membanding-bandingkannya dengan perempuan desa lainnya. Mereka berbisik di pinggir sumur, mengatakan bahwa cara berjalan Rukmini tidak seperti orang yang terbiasa memikul beban berat di pundaknya. Ada pula yang menyebarkan desas-desus bahwa kulit Rukmini dulunya pasti sangat putih dan bersih sebelum terbakar matahari desa. Pertanda bahwa ia mungkin bukan berasal dari kalangan rakyat jelata, melainkan orang kota yang kabur karena suatu aib besar. Mengetahui hal itu, Jatmiko berusaha semakin keras untuk melindungi istrinya dari tajamnya lidah para tetangga yang tidak bertanggung jawab. Jika ada yang mencoba bertanya dengan nada menyelidik tentang asal-usul Rukmini, Jatmiko selalu menjawab dengan senyum sabar dan mengalihkan pembicaraan ke urusan panen atau cuaca. Kang Jatmiko ini istrinya memang pendiam, tidak suka banyak bicara, tapi tangannya sangat cekatan membantu urusan rumah. Begitu kata Jatmiko setiap kali ada yang mencibir.
Ia tidak peduli dari mana istrinya berasal. Yang ia tahu hanyalah Rukmini adalah wanita baik yang telah membawa ketenangan ke dalam hidupnya. Suatu sore yang berawan, Jatmiko pulang lebih awal dari biasanya karena hujan gerimis mulai membasahi bumi Karanganyar. Saat melangkah masuk ke ruang belakang, ia melihat Rukmini sedang membersihkan debu dari kotak kayu jati. Berukir itu dengan selembar kain yang sangat bersih. Rukmini tampak terkejut menyadari kedatangan suaminya yang tiba-tiba. Dan dengan cepat menyembunyikan kotak itu kembali ke tempat gelap di sudut rak dapur. Jatmiko hanya tersenyum hangat, mengibaskan air dari caping bambunya, dan berkata bahwa hujan sore ini pasti akan membuat tanaman jagung mereka tumbuh lebih subur dari biasanya. Rukmini menghela napas lega melihat suaminya tidak menanyakan apapun tentang kotak kayu yang baru saja disembunyikannya dengan tergesa-gesa. Ia bergegas mengambil handuk kering untuk mengusap sisa air hujan di bahu Jatmiko, lalu menghidangkan sepiring singkong rebus yang masih mengepul hangat. "Maafkan saya jika membuatmu terkejut, suamiku. Saya hanya sedang merapikan beberapa barang tua yang sudah lama tidak tersentuh," kata Rukmini dengan suara lirih sambil menundukkan pandangannya. Jatmiko mengangguk pelan sambil mengunyah singkong rebusnya, meyakinkan istrinya bahwa rumah ini adalah tempat yang aman untuk menyimpan barang berharga apapun miliknya. Malam beringsut tiba, membawa serta suara jangkrik dan embusan angin laut yang dingin menembus celah-celah dinding anyaman bambu rumah mereka. Lampu tempel berbahan bakar minyak kelapa memberikan cahaya temaram yang menari-nari memantulkan bayangan mereka berdua di dinding ruangan yang sempit. Jatmiko duduk bersila di tikar pandan tua, sibuk mengasah sabitnya yang mulai tumpul agar siap digunakan esok pagi di ladang. Di seberangnya, Rukmini menjahit pinggiran sarung Jatmiko yang mulai koyak dengan ketelitian dan kecepatan yang luar biasa. Membuat Jatmiko kembali takjub melihat keterampilan jari jemari istrinya yang tampak sangat terlatih itu. Dalam keheningan malam yang panjang itu, Jatmiko mencoba membuka percakapan ringan untuk mengusir rasa sepi yang sesekali datang menyergap. Ia menceritakan tentang burung-burung pipit yang mulai nakal mematuk bulir-bulir padi tetangga, dan bagaimana warga beramai-ramai memasang orang-orangan sawah. Rukmini mendengarkan setiap cerita suaminya dengan penuh perhatian. Sesekali tersenyum simpul menanggapi kekonyolan para petani tua di desa ini. Tawa kecil Rukmini terdengar sangat merdu, seperti denting lonceng perak yang tertiup angin senja. Membuat Jatmiko merasa bahwa segala kelelahan yang membebani tulang-tulangnya seketika menguap hilang tak berbekas ke udara malam yang dingin. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba Rukmini menghentikan jahitan di tangannya dan menatap Jatmiko dengan sorot mata yang penuh dengan rasa syukur yang mendalam. Ia berkata dengan nada suara yang bergetar menahan haru, "Kang Jatmiko, engkau adalah pelindung bagai pohon rindang di tengah padang pasir yang tandus bagi hidupku. Aku tidak tahu harus membalas budi baikmu dengan apa selain dengan pengabdian yang tulus sebagai istrimu dalam rumah gubuk yang damai ini." Jatmiko tersenyum lebar mendengar ucapan manis istrinya, lalu membalas bahwa melihat Rukmini tersenyum dan hidup tenang bersamanya sudah merupakan balasan yang lebih dari cukup. Meskipun ada momen-momen hangat seperti itu, bayang-bayang masa lalu Rukmini masih terus menggantung di udara seperti awan mendung yang belum meneteskan hujan. Jatmiko tahu bahwa istrinya sering bermimpi buruk dan terbangun di tengah malam dengan keringat dingin yang membasahi dahi pucatnya. Setiap kali itu terjadi, Jatmiko akan menepuk punggung istrinya dengan lembut, menenangkannya dengan lantunan doa-doa singkat, hingga Rukmini kembali terlelap dalam dekapannya. Ia tidak pernah memaksa istrinya untuk menceritakan apa yang ada di dalam mimpi buruk itu, membiarkan rahasia kelam itu tetap terkunci rapat dalam ingatan istrinya. Suatu pagi, saat Jatmiko sedang menyapu halaman depan, ia menemukan sebuah sapu tangan sutra halus yang terjatuh di dekat jemuran bambu. Sapu tangan itu berwarna putih gading dengan sulaman benang emas bermotif bunga teratai yang sangat indah di salah satu sudutnya. Kain semacam itu sangatlah langka, dan harganya pasti sangat mahal. Mustahil dimiliki oleh seorang janda miskin yang terlunta-lunta di desa pesisir. Jatmiko segera memungutnya dan membersihkan sedikit debu yang menempel.
Menyadari bahwa benda mewah ini pasti tidak sengaja terjatuh dari saku pakaian Rukmini saat ia sedang menjemur baju tadi pagi. Jatmiko berjalan masuk ke dalam rumah dan menyerahkan sapu tangan sutra itu kepada Rukmini yang sedang sibuk meniup api di tungku dapur. Rukmini tampak terkesiap sejenak saat melihat benda itu berada di tangan suaminya. Wajahnya sedikit memucat, namun ia berusaha keras untuk tetap tenang. Terima kasih telah menemukannya. Ini hanyalah kenang-kenangan kecil dari masa lalu yang tidak ada harganya lagi, kata Rukmini sambil menyimpannya kembali ke dalam saku kainnya. Jatmiko mengangguk pelan tanda mengerti. Membiarkan istrinya menyimpan sendiri. Alasan mengapa ia masih menyimpan barang mewah yang seolah menyembunyikan identitas aslinya itu. Hari itu berlalu dengan tenang seperti biasa. Angin laut berembus sejuk, membawa aroma garam dan ikan kering dari arah pelabuhan yang letaknya cukup jauh. Jatmiko kembali melanjutkan pekerjaannya di ladang. Sementara Rukmini menyelesaikan tugas-tugas rumah tangganya dengan ketekunan yang tak pernah surut sedikit pun. Kehidupan di desa Karanganyar terus berjalan lambat. Mengabaikan segala rahasia besar yang tersembunyi di balik dinding anyaman bambu rumah Jatmiko yang tampak reot. Bagi Jatmiko, asalkan istrinya berada di sampingnya dalam keadaan selamat dan damai, segala tanda tanya besar itu tidaklah penting untuk segera dijawab. Namun, Jatmiko mulai merasakan firasat aneh yang membuat dadanya terasa sesak tanpa alasan yang jelas setiap kali angin bertiup kencang dari arah kota. Ia merasa ketenangan yang selama ini susah payah. Ia bangun bersama istri. Tercintanya perlahan-lahan mulai diincar oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Ia memperkuat doa-doanya setiap malam, memohon agar Tuhan selalu melindungi rumah tangganya yang sederhana ini dari segala macam mara bahaya yang mengancam. Ia berjanji akan menjadi tameng terdepan bagi Rukmini. Tidak peduli dari mana bahaya itu datang, dan seberapa besar badai yang akan mengguncang kehidupan mereka nantinya. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Jatmiko dan istrinya yang pendiam, di kota pelabuhan besar sana roda nasib mulai berputar membawa awan gelap ke arah desa. Desas-desus tentang seorang wanita buronan yang menghilang ke arah pesisir telah memancing sekumpulan orang serakah untuk mulai melakukan pencarian besar-besaran. Mereka bersiap menelusuri setiap desa terpencil, membawa serta ambisi tamak dan niat buruk yang siap menghancurkan kedamaian siapa saja yang berani menghalangi jalan mereka. Angin sawah Karanganyar yang tadinya membawa kedamaian, kini mulai berhembus membawa udara dingin yang menandakan bahwa ujian besar akan segera mendatangi rumah gubuk Jatmiko. Ketenangan desa Karanganyar yang selama ini terjaga rapat tiba-tiba terkoyak oleh suara tapak kuda yang sangat berisik pada suatu siang yang terik. Debu mengepul tebal di jalanan tanah desa, mengiringi kedatangan sebuah kereta kuda mewah yang sangat tidak biasa melintas di daerah pesisir miskin tersebut. Semua penduduk desa yang sedang sibuk menjemur ikan dan memperbaiki jala seketika menghentikan aktivitas mereka untuk menatap takjub sekaligus curiga. Kereta itu membawa aura kesombongan yang kental, menandakan bahwa penumpangnya bukanlah orang sembarangan melainkan bangsawan kota yang datang membawa urusan besar. Pintu kereta terbuka dan turunlah seorang pria berpakaian sutra mahal dengan perhiasan emas yang berkilauan di leher dan jari-jarinya. Pria arogan itu bernama Raden Kusuma, seorang bangsawan dari kota niaga pelabuhan yang memiliki wajah angkuh dan tatapan mata yang sangat merendahkan. Ia mengibaskan debu dari pakaiannya dengan ekspresi jijik, seolah udara di desa nelayan itu tidak pantas untuk dihirup oleh hidungnya yang mancung. Langkah kakinya yang berat dan penuh kesombongan langsung mengarah ke sumur utama desa tempat para wanita biasanya berkumpul untuk mencuci pakaian, tanpa basa-basi atau sapaan ramah khas orang desa. Raden Kusuma langsung berteriak dengan suara lantang menuntut perhatian semua orang di sekitarnya. Ia bertanya apakah ada penduduk desa yang melihat seorang janda muda dengan ciri-ciri tertentu bersembunyi di wilayah Karanganyar yang kumuh ini. Kata-katanya diucapkan dengan nada memerintah yang sangat kasar, membuat para petani tua merasa sangat tersinggung, namun tidak berani melawan. Ia bahkan mengancam akan menghukum siapa saja yang berani menyembunyikan wanita buronan yang sedang ia cari-cari dengan susah payah selama beberapa bulan terakhir.
Beberapa ibu-ibu yang sedang menimba air di sumur saling berpandangan dengan tatapan penuh arti saat mendengar ciri-ciri yang disebutkan oleh pria sombong itu. Wajah cantik yang pucat, sikap pendiam, serta tangan yang terlalu halus untuk ukuran pekerja kasar sangat cocok dengan gambaran istri Jatmiko. Mereka mulai berbisik-bisik di belakang punggung Raden Kusuma. Merasa bahwa kecurigaan mereka terhadap wanita pendatang itu selama ini ternyata memang benar adanya. Rasa penasaran yang tak tertahankan membuat salah satu dari mereka memberanikan diri untuk bertanya lebih lanjut kepadanya. Melihat pancingannya berhasil menarik perhatian para warga, Raden Kusuma sengaja mengeraskan suaranya dan mulai menyebarkan kebohongan keji yang telah ia susun rapi. Ia menyatakan bahwa wanita yang dicarinya adalah seorang pencuri licik yang membawa sial dan telah membawa lari harta warisan berharga milik keluarga besarnya. Raden Kusuma menambahkan bahwa wanita itu adalah pembohong besar yang memanfaatkan belas kasihan orang miskin untuk mencari persembunyian aman dari kejaran hukum kota. Fitnah kejam itu meluncur mulus dari bibirnya, meracuni pikiran lugu penduduk desa yang sangat mudah ditipu. Desas-desus buruk itu dengan cepat menyebar bagaikan api liar yang melahap semak kering di musim kemarau panjang tanpa bisa dicegah sedikit pun. Para wanita segera berlarian meninggalkan cucian mereka di pinggir sumur untuk menyebarkan berita mengejutkan ini kepada suami dan tetangga mereka di rumah. Kedamaian desa Karanganyar seketika lenyap, digantikan oleh kepanikan massal dan gunjingan panas yang terus menggema di setiap sudut jalanan tanah yang berdebu. Semua orang kini membicarakan Rukmini, memandangnya sebagai ancaman besar yang akan membawa malapetaka mengerikan ke desa kecil mereka. Perlahan namun pasti, beberapa kelompok warga mulai berkumpul di kejauhan, mengamati gubuk bambu kecil milik Jatmiko dengan tatapan penuh kecurigaan dan permusuhan nyata. Mereka saling menunjuk dan berdebat dengan suara tertahan, bertanya-tanya apakah mereka harus bertindak sendiri untuk mengusir wanita pembawa sial itu secepatnya. Kecurigaan kecil yang selama ini hanya berupa bisikan kini telah berubah menjadi gelombang kebencian yang sangat siap menghancurkan ketenangan keluarga kecil tersebut. Tidak ada simpati yang tersisa. Yang ada hanyalah ketakutan terseret masalah panjang dengan para bangsawan kota. Ketika matahari mulai condong ke barat, Jatmiko melangkah pulang dari ladang dengan memanggul seikat besar kayu bakar di pundaknya yang tegap. Ia langsung merasakan perubahan suasana yang sangat drastis di desanya. Udara terasa tegang dan tatapan mata para tetangga terasa sangat menusuk tajam. Orang-orang yang biasanya ramah menyapanya kini sengaja membuang muka atau menutup pintu rumah rapat-rapat saat Jatmiko lewat di depan halaman rumah mereka. Hati pemuda itu berdebar kencang. Firasat buruknya kembali menguat, menyadari ada hal mengerikan yang mengancam keselamatan istri tercintanya. Setibanya di rumah, Jatmiko langsung meletakkan kayu bakar di samping dapur dan bergegas mencari istrinya dengan perasaan cemas yang sangat luar biasa. Ia menemukan Rukmini sedang duduk gemetar di sudut ruangan gelap. Wajah cantiknya seputih kapas dan air mata menggenang di pelupuk matanya. Rupanya, suara keras Raden Kusuma dan derap langkah kudanya sempat terdengar hingga ke batas desa, membuat Rukmini seketika mengenali siapa tamu jahat itu. Masa lalu kelam yang selalu ia hindari, kini telah berdiri tegar membawa ancaman kehancuran bagi kehidupan barunya. Meskipun hatinya dipenuhi ketakutan yang mendalam, Rukmini tetap berusaha bersikap wajar dan menyajikan segelas air putih hangat untuk suaminya yang baru pulang. Namun, tangan kecilnya terus gemetar hebat, hingga air di dalam gelas tanah liat itu tumpah membasahi meja bambu yang sudah reyot dan sangat kusam. Jatmiko segera meraih kedua tangan istrinya yang sedingin es, menggenggamnya dengan sangat erat untuk menyalurkan kehangatan dan rasa aman secara perlahan. Ia menatap mata istrinya dalam-dalam, meminta penjelasan tanpa perlu memaksa, membiarkannya berbicara ketika hatinya sudah benar-benar siap. Dengan suara yang sangat lirih dan terputus-putus, Rukmini berbisik bahwa orang jahat dari masa lalunya kini telah menemukan tempat persembunyian mereka berdua. Ia belum sanggup menceritakan seluruh kebenaran yang menyakitkan itu. Namun ia memohon agar Jatmiko sangat berhati-hati terhadap pria sombong dari kota niaga tersebut.
Pria itu sangat tamak, licik, dan tidak akan segan-segan menghancurkan siapa saja yang mencoba menghalangi niat buruknya merampas segala keinginan dunianya. Jatmiko mengelus rambut istrinya dengan lembut, meyakinkan bahwa tidak ada orang yang berani menyakitinya selama ia masih bernapas. Di sisi lain desa, Raden Kusuma semakin bersemangat melanjutkan pencariannya dengan bergerak lebih dekat ke pusat permukiman warga yang mulai merasa ketakutan. Ia mengeluarkan sekantong uang koin perak dari balik jubah mahalnya, lalu dengan sengaja menjatuhkannya di depan pemuda desa yang sedang asyik berkumpul bersama. Ia menawarkan imbalan yang sangat besar bagi siapa saja yang bersedia menunjukkan lokasi pasti tempat persembunyian janda buronan itu beserta suaminya sekarang juga. Godaan harta berkilauan itu tentu saja sangat menggiurkan bagi para pemuda miskin yang serakah tersebut. Tanpa ragu sedikit pun, para pemuda desa yang matanya telah dibutakan oleh keserakahan langsung menunjuk ke arah gubuk bambu milik Jatmiko malam itu. Mereka menceritakan secara rinci bagaimana Jatmiko yang bodoh itu dengan rela menampung wanita asing tak jelas asal-usulnya dan langsung menikahinya beberapa bulan lalu. Mendengar laporan tersebut, Raden Kusuma tersenyum miring penuh kepuasan. Merasa perburuannya yang melelahkan kini telah mencapai babak akhir yang sangat manis untuk dinikmati. Ia mengumpulkan kembali pengawalnya, bersiap untuk memberikan pelajaran berharga kepada petani rendahan tersebut. Di tengah segala kekacauan dan kepanikan yang melanda desa, seorang sesepuh bijak bernama Mbah Harjo tetap duduk tenang di pelataran rumah kayu kesayangannya. Orang tua yang sangat dihormati oleh seluruh penduduk Karanganyar itu mengisap pipa tembakaunya perlahan, mengamati tingkah laku tamak sang tamu sombong dari kejauhan. Mata rentanya yang tajam dapat melihat menembus pakaian mewah Raden Kusuma, mengenali sifat asli yang busuk di balik gemerlap harta dan gelar kebangsawanan miliknya. Mbah Harjo tahu betul kedatangan pria ini akan menghancurkan semua kedamaian alam desanya. Menjelang sore hari, saat langit mulai memancarkan cahaya jingga kemerahan, Jatmiko terpaksa keluar rumah sebentar untuk menimba air bersih dari sumur desa. Saat ia berjalan melewati halaman rumah kayu Mbah Harjo dengan kepala tertunduk, orang tua itu memanggilnya dengan suara yang lembut, namun sangat tegas bertenaga. Panggilan seorang sesepuh tidak pernah diabaikan di desa itu, sehingga Jatmiko segera menghentikan langkahnya dan berjalan mendekati teras rumah dengan sangat hormat. Ia meletakkan ember kayunya di tanah dan menunggu petuah dari orang paling bijaksana tersebut. Jatmiko duduk bersila di atas tikar pandan yang telah digelar, menundukkan kepalanya dalam-dalam sebagai tanda bakti kepada orang yang jauh lebih tua darinya. Ia bisa merasakan aura ketenangan yang memancar dari diri Mbah Harjo, sesuatu yang sangat ia butuhkan di tengah badai masalah yang sedang menderanya. Mbah Harjo tidak langsung berbicara. Ia membiarkan keheningan menguasai suasana sejenak, memberikan waktu bagi pemuda di hadapannya menenangkan pikiran dan gejolak perasaan paniknya. Bau asap tembakau cengkih menguar di udara, menciptakan suasana magis di sore yang dingin itu. Setelah membuang napas panjang ke udara, Mbah Harjo akhirnya menatap sepasang mata Jatmiko dengan penuh kasih sayang layaknya seorang ayah kepada putranya. Lalu ia mengucapkan satu kalimat nasihat yang sangat bermakna. Nak Jatmiko, angin dari kota kadang membawa debu yang membutakan mata. Berhati-hatilah dan lindungi rumahmu, ujar pria tua itu dengan suara berat, namun sangat tegas. Kalimat sakti itu diucapkan dengan ritme sangat pelan namun langsung bergema kuat di dalam hati Jatmiko, menyadarkannya akan datangnya sebuah bahaya besar berupa tipu daya mematikan dari luar desanya. Jatmiko menganggukkan kepalanya dengan penuh rasa hormat, memahami sepenuhnya makna kiasan mendalam yang baru saja disampaikan oleh sesepuh desa yang sangat bijaksana pada sore itu. Ia menyadari bahwa debu yang dimaksud adalah fitnah keji dan tipu daya yang dibawa oleh kerabat tamak istrinya dari kota pelabuhan niaga yang jauh sana. Pria sombong itu sengaja menyebar kebohongan mematikan untuk membutakan mata hati warga desa, membuat mereka memusuhi orang yang sebenarnya tidak bersalah sama sekali atas kejadian di masa lalunya. Mbah Harjo kemudian menambahkan bahwa seorang suami sejati ibarat tiang utama sebuah rumah. Ia pantang roboh,
Meskipun badai dahsyat menghantam atapnya secara berulang kali tanpa ampun. Tugas utamanya adalah berdiri tegak menahan segala rintangan, demi melindungi jiwa tak berdosa yang berlindung di balik dinding rapuh rumah mungil tersebut dari segala ancaman kejam. Kebaikan sejati tidak pernah membutuhkan pengakuan dari manusia lain, melainkan keberanian untuk tetap berbuat benar, meskipun seluruh dunia berbalik menentang, dan terus mencibirnya siang dan malam, dengan suara yang mantap dan tatapan mata yang penuh keyakinan. Jatmiko mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas seluruh nasihat Mbah Harjo yang sangat berharga tersebut. Ia bersumpah di hadapan pria tua itu bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan istrinya. Seburuk apapun masa lalu yang terus menghantui wanita malang kesayangannya tersebut, biarlah seluruh warga desa membencinya dan termakan rayuan uang perak pria angkuh itu. Jatmiko akan tetap membela keluarganya hingga titik darah penghabisan di hari esok. Langkah kaki Jatmiko terasa jauh lebih ringan saat berjalan pulang menuju gubuk bambunya. Beban keraguan yang sempat mampir kini telah hilang, tak berbekas terbawa oleh hembusan angin laut. Ia tahu bahwa konfrontasi langsung dengan Raden Kusuma adalah sesuatu yang mustahil untuk dihindari lagi. Dan besok pagi masalah besar itu pasti akan meledak di halaman rumahnya. Namun hatinya kini sangat tenang seperti permukaan telaga. Ia telah mempersiapkan mentalnya sebaik mungkin untuk menerima segala cacian dan juga ancaman jahat di depan orang banyak. Saat malam tiba menutupi desa dengan selimut kegelapannya, Raden Kusuma memutuskan untuk menginap di rumah kepala desa yang paling besar dan paling mewah di wilayah pesisir tersebut. Ia menuntut pelayanan kelas atas, meminta dihidangkan makanan paling lezat dan disediakan tempat tidur paling empuk yang bisa ditemukan oleh tuan rumah yang terlihat sangat ketakutan melayaninya. Sepanjang malam, mulut berbisanya tidak berhenti menjelek-jelekan nama Rukmini di hadapan tuan rumah. Memanipulasi seluruh cerita seolah-olah ia adalah satu-satunya korban dari kelicikan janda muda pendatang tersebut. Sementara itu di pos penjagaan desa, para kaum pria berkumpul mengelilingi api unggun dengan wajah tegang dan pikiran yang sangat penuh dengan berbagai macam pertimbangan yang memberatkan hati mereka. Mereka terus mendiskusikan desas-desus mengerikan itu. Berdebat panas. Apakah mereka harus memaksa Jatmiko menyerahkan istrinya agar desa terhindar dari kemurkaan dan hukuman kejam para bangsawan kota yang berkuasa? Ada yang merasa kasihan pada pemuda miskin yang selalu baik hati itu. Namun ketakutan akan kehilangan ladang dan perahu mereka jauh lebih mendominasi akal sehat. Di dalam gubuk kecil Jatmiko, suasana terasa sangat mencekam, namun dipenuhi oleh dukungan diam-diam yang sangat kuat di antara sepasang suami istri yang sedang dilanda ujian hidup maha berat tersebut. Jatmiko duduk membersihkan peralatannya dengan sangat tenang. Sementara Rukmini terus menatapnya dengan perasaan bersalah, sekaligus rasa cinta yang semakin membara di dalam dada kecilnya yang tampak rapuh malam itu. Rukmini akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik punggung suaminya. Ia membulatkan tekadnya memutuskan membuka semua rahasia besar miliknya besok pagi. Angin malam berhembus kencang menerpa dinding anyaman bambu rumah Jatmiko, membawa hawa dingin yang seakan menjadi pertanda buruk bagi hari esok yang sangat menegangkan sekaligus berbahaya bagi keselamatan keluarga kecilnya. Namun di tengah kegelapan pekat yang mengepung desa, lampu minyak kecil di ruang tengah rumah Jatmiko tetap menyala terang, benderang tanpa berkedip atau meredup sedikit pun sepanjang malam. Cahaya keemasan itu menjadi simbol kuat keteguhan hati mereka berdua, siap untuk menghadapi segala kebohongan dan kelicikan yang akan dilontarkan oleh musuh utama keesokan paginya. Pagi hari tiba dengan suasana yang sangat berbeda di desa Karanganyar. Kabut tebal menyelimuti jalanan tanah seolah menahan napas menunggu badai besar. Warga desa sudah berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil di sekitar perempatan jalan, berbisik dengan wajah tegang, sambil sesekali melirik ke arah gubuk bambu milik Jatmiko. Matahari enggan menampakkan sinarnya secara penuh, terhalang oleh awan kelabu yang menggantung rendah di atas atap rumbia rumah-rumah penduduk. Ketegangan yang mengendap sejak malam tadi kini semakin memuncak, bersiap meledak begitu sang bangsawan kota melangkahkan kakinya menuju rumah sang petani malang yang malang itu. Tidak berselang lama,
Raden Kusuma muncul dengan langkah angkuh diiringi beberapa pengawal berwajah bengis yang didatangkan khusus dari kota niaga pelabuhan semalam. Pakaian mewahnya yang terbuat dari kain sutra, mengkilap tampak sangat mencolok di tengah kesederhanaan desa nelayan yang miskin dan penuh dengan debu tersebut. Ia langsung berjalan lurus menuju halaman rumah Jatmiko tanpa mempedulikan tatapan ketakutan dari para penduduk yang segera menyingkir untuk memberikan jalan lebar. Dengan suara keras yang menggelegar memecah keheningan pagi. Ia memerintahkan Jatmiko untuk segera keluar dari rumah reyotnya dan menyerahkan wanita buronan itu sekarang juga. Mendengar teriakan kasar yang memekakkan telinga itu, pintu gubuk bambu terbuka perlahan, dan muncullah Jatmiko dengan wajah tenang tanpa gurat ketakutan sedikit pun. Raden Kusuma langsung menunjuk wajah pemuda desa itu, dengan jari telunjuknya yang dipenuhi cincin emas permata. Menuduhnya bersekongkol menyembunyikan seorang pencuri besar. Pria sombong itu berteriak lantang menyatakan bahwa Rukmini telah mencuri pusaka leluhur keluarga besarnya yang sangat berharga dan melarikan diri bagaikan pengecut hina. Tuduhan keji itu dilemparkan secara terbuka di hadapan puluhan warga desa yang kini telah berkerumun rapat mengelilingi halaman rumah Jatmiko dengan tatapan penuh selidik. Warga desa seketika terkesiap mendengar tuduhan pencurian pusaka berharga yang diucapkan dengan sangat meyakinkan oleh bangsawan kaya raya dari kota besar tersebut. Mereka mulai bergunjing dengan suara lebah berdengung. Merasa kasihan melihat Jatmiko yang menurut mereka telah tertipu mentah-mentah oleh wajah cantik seorang janda pendatang. Beberapa pria paruh baya menatap Jatmiko dengan raut wajah marah. Menganggap tindakan pemuda itu membela sang istri akan membawa malapetaka besar bagi seluruh penduduk desa. Rasa curiga yang tadinya hanya berupa bisikan kecil kini berubah menjadi keyakinan mutlak bahwa Rukmini memang wanita jahat yang pantas untuk segera diusir. Meskipun dikelilingi oleh tatapan bermusuhan dari tetangganya sendiri dan ancaman pria sombong di hadapannya, Jatmiko tetap berdiri tegak bagaikan pohon beringin tua. Ia menarik napas dalam-dalam, mengendalikan gejolak emosinya. Lalu meminta Raden Kusuma untuk menjaga sopan santunnya saat berbicara di depan rumah orang lain. Jatmiko dengan tegas menyatakan bahwa wanita yang dituduh sebagai pencuri itu adalah istrinya yang sah. Dan ia tidak akan membiarkan siapapun menghinanya. Ketenangan Jatmiko justru membuat Raden Kusuma semakin murka. Merasa harga dirinya sebagai bangsawan telah dilecehkan oleh seorang petani rendahan yang bodoh dan keras kepala. Di dalam rumah yang remang-remang, Rukmini duduk bersimpuh di atas lantai tanah yang dingin sambil memeluk kedua lututnya dengan tubuh gemetar hebat. Ia bisa mendengar dengan sangat jelas setiap kata-kata kejam dan fitnah keji yang diteriakan oleh kerabat tamaknya dari luar dinding anyaman bambu. Hatinya hancur berkeping-keping menyadari bahwa masa lalu yang selalu berusaha ia kubur dalam-dalam kini telah bangkit kembali untuk menghancurkan kedamaian suaminya yang sangat tulus. Air mata penyesalan mengalir deras membasahi pipinya yang pucat. Merasa sangat bersalah karena telah membawa penderitaan besar ke dalam kehidupan Jatmiko yang sederhana, namun damai. Raden Kusuma tertawa meremehkan. Memandang rendah pakaian lusuh Jatmiko dan kondisi rumah gubuknya yang nyaris ambruk jika tertiup angin laut yang kencang. Ia mengejek bahwa Jatmiko hanyalah alat yang dimanfaatkan oleh Rukmini untuk bersembunyi dari jeratan hukum kota dan kewajiban mengembalikan harta pusaka yang dicurinya. Pria angkuh itu terus berusaha mencuci otak para warga desa, meyakinkan mereka bahwa janda cantik itu memiliki hati yang licik dan penuh dengan tipu daya mematikan. Ia bersumpah akan menyeret wanita itu kembali ke kota dengan cara apapun. Bahkan jika harus membakar gubuk reyot itu sampai rata dengan tanah. Suasana semakin memanas ketika salah seorang warga desa yang termakan hasutan melangkah maju, mewakili ketakutan seluruh penduduk Karanganyar yang kini sedang berkerumun. Pria bertubuh gempal itu meminta Jatmiko agar segera menyerahkan istrinya saja kepada sang tamu dari kota untuk menghindari masalah panjang yang tidak diinginkan. Ia mengingatkan Jatmiko bahwa mereka semua hanyalah nelayan dan petani kecil yang tidak mungkin sanggup berurusan dengan kemarahan para bangsawan kaya raya berkuasa. Permintaan pengecut itu langsung disambut dengan anggukan setuju dari puluhan warga lainnya, yang lebih memilih mengorbankan satu nyawa demi menjaga keamanan hidup mereka sendiri. Jatmiko menatap tajam ke arah tetangganya itu.
Matanya memancarkan kekecewaan yang sangat mendalam. Melihat betapa mudahnya mereka membuang rasa kemanusiaan demi ketakutan semata. Dengan suara yang lantang namun tidak kehilangan kesopanannya, ia menolak mentah-mentah permintaan tak masuk akal itu di hadapan seluruh penduduk desa yang terdiam. Ia menegaskan kembali sumpahnya saat akad nikah, bahwa melindungi istrinya adalah kewajiban utamanya sebagai seorang suami yang bermartabat tinggi di mata Tuhan Yang Maha Esa. Kata-kata tegas itu membungkam mulut warga desa. Namun sama sekali tidak menyurutkan niat jahat Raden Kusuma yang semakin mendidih karena merasa sangat diremehkan. Menyadari bahwa kekerasan langsung mungkin akan memicu perlawanan putus asa dari pemuda desa itu, Raden Kusuma memutuskan untuk mengubah taktik liciknya sejenak. Ia tersenyum sinis, lalu memberikan tenggat waktu hingga matahari terbit. Keesokan harinya bagi Jatmiko untuk menyerahkan wanita buronan itu dengan sukarela tanpa syarat. Jika sampai batas waktu tersebut Rukmini belum diserahkan, ia mengancam akan membawa seluruh pasukan keamanan dari kota niaga pelabuhan untuk mengepung desa pesisir ini. Setelah melontarkan ancaman mengerikan itu, ia membalikkan badannya dan berjalan pergi meninggalkan halaman rumah dengan langkah angkuh diikuti oleh para pengawalnya yang berwajah beringas. Kerumunan warga desa perlahan bubar dengan wajah tertunduk lesu, meninggalkan halaman rumah Jatmiko dalam keadaan sepi, yang justru terasa sangat mencekam dan menakutkan. Tidak ada satupun tetangga yang berani mendekat atau sekadar memberikan kata-kata simpati. Mereka semua bergegas masuk ke dalam rumah masing-masing dan mengunci pintu rapat-rapat. Gubuk bambu kecil itu kini berdiri sendirian bagaikan sebuah pulau kecil yang terisolasi di tengah lautan, badai kebencian dan kepanikan massal warga desa yang ketakutan. Jatmiko berdiri mematung di teras rumahnya, menatap nanar ke arah jalanan debu yang kosong, sambil memikirkan langkah selanjutnya untuk menyelamatkan keluarganya dari kejauhan di balik rimbunnya pohon mangga. Mbah Harjo mengamati seluruh kejadian menegangkan tersebut dengan raut wajah yang sangat tenang namun penuh perhitungan matang. Sesepuh desa itu mengangguk pelan, merasa bangga melihat keberanian luar biasa Jatmiko yang menolak tunduk pada kesombongan harta dan kekuasaan sang bangsawan kota yang tamak. Namun, ia juga menyadari bahwa badai sesungguhnya baru akan tiba esok pagi. Dan rahasia besar yang selama ini disembunyikan sang istri harus segera dibongkar tuntas. Mbah Harjo melangkah pulang dengan perlahan, memanjatkan doa kesabaran untuk pasangan suami istri yang sedang menghadapi cobaan terberat dalam hidup mereka itu. Jatmiko melangkah gontai kembali masuk ke dalam rumah, langsung menghampiri istrinya yang masih terduduk lemah di sudut ruangan yang gelap dengan mata sembab. Rukmini segera bersimpuh di kaki suaminya, menangis terseduh-seduh memohon ampunan karena kehadirannya telah membawa ancaman kehancuran bagi pria desa yang sangat tulus menolongnya. Ia berkata bahwa sebaiknya ia menyerahkan diri saja kepada orang jahat itu besok pagi, agar Jatmiko dan seluruh warga desa terhindar dari amukan bahaya. Perasaan bersalah yang luar biasa membuat napasnya tersengal-sengal. Merasa tidak pantas menerima kebaikan dan perlindungan yang begitu besar dari suami miskinnya tersebut. Pemuda desa itu segera membungkuk, mengangkat tubuh istrinya dengan lembut, lalu menghapus air mata yang membasahi wajah cantik, namun sangat pucat pasi tersebut. Jatmiko menatap mata istrinya dalam-dalam, meyakinkan bahwa ikatan suci pernikahan mereka jauh lebih kuat daripada segala macam ancaman yang datang dari kota pelabuhan besar sana. Ia berjanji tidak akan mundur selangkah pun, menegaskan bahwa mereka akan menghadapi masalah ini berdua, sebagai sepasang suami istri yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Mendengar keteguhan hati suaminya, tangis Rukmini perlahan mereda, digantikan oleh sebuah tekad baru yang perlahan mulai tumbuh di dalam hatinya yang terluka. Sore hari menjelang malam, suasana desa Karanganyar terasa sangat canggung dan hening tidak wajar. Tidak terdengar suara anak-anak bermain di halaman seperti biasanya. Tidak ada tetangga yang datang mampir membawa sepiring singkong rebus atau sekadar menyapa Jatmiko saat ia sedang membelah kayu bakar di samping rumahnya. Keheningan ini merupakan hukuman sosial tak diucapkan dari warga desa yang merasa nyawa dan harta benda mereka terancam akibat keras kepalanya pemuda miskin tersebut.
Namun, Jatmiko tetap menjalankan rutinitas malamnya dengan tenang. Menyalakan lampu minyak dan membersihkan lantai tanah seolah tidak akan terjadi kiamat kecil keesokan harinya. Di dalam dapur yang remang-remang, Rukmini akhirnya menyadari bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri segala kebohongan dan rahasia menyakitkan yang selama ini ia tutupi rapat-rapat. Ia tidak bisa lagi membiarkan suaminya yang baik hati terus menanggung beban tuduhan keji tanpa mengetahui kebenaran sesungguhnya tentang asal-usul dirinya dari kota niaga pelabuhan. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia merogoh bagian bawah rak bambu paling gelap dan mengeluarkan kotak kayu jati berukir yang selalu menjadi misteri itu. Ia membersihkan debunya perlahan, memandangi ukiran sulur daun yang rumit tersebut, sebelum membawanya berjalan menuju ruang tengah tempat suaminya sedang menunggu sendirian. Rukmini melangkah pelan menuju meja bambu tempat Jatmiko sedang duduk dia menganyam tali jerami, lalu meletakkan kotak kayu jati itu tepat di hadapannya. Cahaya temaram dari lampu minyak kelapa memantulkan warna keemasan yang indah dari serat kayu tua tersebut, memberikan kesan magis yang sangat kuat di dalam ruangan. Jatmiko menghentikan pekerjaannya seketika, menatap kotak itu, lalu beralih menatap wajah istrinya dengan penuh tanda tanya yang bercampur baur dengan rasa penasaran yang teramat dalam. Suasana malam itu terasa sangat sakral, seolah waktu di dalam gubuk kecil tersebut berhenti berdetak, menanti sebuah pengungkapan besar yang mengubah takdir mereka, tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada awalnya. Jatmiko hanya duduk diam menyaksikan istrinya mengambil napas panjang untuk menenangkan dadanya yang terasa sangat sesak bergemuruh. Ia tahu bahwa momen yang telah lama ia tunggu akhirnya tiba malam ini. Momen di mana semua teka-teki ganjil yang menyelimuti masa lalu istrinya akan terpecahkan. Ia tidak mendesak atau menunjukkan ketidaksabaran sedikit pun, membiarkan Rukmini mengambil kendali penuh atas cerita yang mungkin akan sangat menyakitkan untuk diungkapkan kembali tersebut. Kesabaran luar biasa Jatmiko membuat hati Rukmini merasa jauh lebih tenang dan berani untuk menghadapi ketakutannya sendiri di malam yang panjang ini. Dengan jemari yang sangat lentik, Rukmini membuka kancing kuningan pada kotak kayu tersebut, memperlihatkan isi di dalamnya yang selama ini dirahasiakan dari pandangan dunia luar. Di dalam kotak itu tidak terdapat tumpukan perhiasan curian seperti yang dituduhkan oleh Raden Kusuma, melainkan dokumen-dokumen berstempel tebal, sebuah cap emas berlambang kota, dan perhiasan pusaka. Terdapat pula sehelai selendang sutra keemasan bermotif naga yang hanya boleh dipakai oleh kaum bangsawan kelas atas pimpinan serikat dagang di pelabuhan besar tersebut. Jatmiko menatap benda-benda berharga itu dengan mata terbelalak, menyadari bahwa istrinya sama sekali bukan wanita dari kalangan rakyat jelata biasa. Suara Rukmini memecah keheningan malam saat ia mulai menceritakan asal-usulnya, membenarkan firasat suaminya bahwa ia memang bukan janda miskin dari desa nelayan yang malang. Ia mengaku dengan jujur bahwa dirinya adalah pewaris tunggal sah dari keluarga saudagar paling kaya dan berpengaruh yang menguasai jalur perdagangan utama di kota pelabuhan sana. Ayahnya adalah pemimpin serikat saudagar yang sangat dihormati. Namun takdir berkehendak lain ketika penyakit mematikan merenggut nyawanya secara tiba-tiba, beberapa bulan sebelum Rukmini terdampar di Karanganyar. Kenyataan pahit ini membuat Jatmiko tercengang mendengarkan kisah luar biasa yang keluar dari bibir istrinya di malam yang sepi tersebut. Rukmini melanjutkan ceritanya dengan air mata yang kembali menetes pelan, menjelaskan bagaimana kepergian ayahnya menjadi awal mula malapetaka besar bagi kehidupan damainya di kota sana. Raden Kusuma, sepupunya yang sangat tamak dan gila harta, memanfaatkan situasi berkabung tersebut untuk merencanakan pemberontakan kecil di dalam keluarga besar mereka dengan sangat licik. Pria arogan itu memalsukan berbagai dokumen penting, menyogok para saksi kunci, dan menyuap pejabat kota demi merebut kekuasaan serikat dagang yang seharusnya jatuh ke tangan Rukmini. Kelicikan pria itu tidak berhenti sampai di situ. Ia juga merencanakan fitnah keji untuk menyingkirkan putri paman kandungnya itu selamanya. Puncak dari kelicikan sang sepupu terjadi saat malam pergantian kepemimpinan.
Ketika Raden Kusuma tiba-tiba menuduh Rukmini telah mencuri pusaka utama lambang kekuasaan Serikat Dagang Kota. Pusaka emas yang hilang itu sengaja disembunyikan oleh orang suruhan Kusuma. Namun semua bukti palsu dengan sangat rapi diarahkan untuk menjebak Rukmini yang saat itu sendirian. Demi menyelamatkan nyawanya dari hukuman mati tak beralasan. Para pelayan setia ayahnya memaksa Rukmini melarikan diri malam itu juga dengan hanya membawa kotak kayu ini. Pelariannya yang panjang dan penuh penderitaan itulah yang akhirnya membawanya terdampar di desa Karanganyar dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Wanita cantik itu mengambil dokumen tebal berstempel merah dari dalam kotak kayu tersebut dan menunjukkannya dengan tangan bergetar kepada suaminya yang masih terdiam 1000 bahasa. Ia menjelaskan bahwa dokumen ini adalah surat wasiat asli yang ditulis tangan oleh mendiang ayahnya. Membuktikan secara sah bahwa pusaka dan seluruh harta warisan adalah miliknya. Cap emas murni berlambang kota yang ada di dalam kotak ini adalah bukti tak terbantahkan yang dicari-cari oleh Raden Kusuma untuk menyempurnakan kekuasaannya yang direbut secara ilegal. Rukmini bukanlah seorang pencuri hina pembawa sial, melainkan korban fitnah kejam dari kerabatnya sendiri yang serakah akan harta duniawi. Setelah mendengar seluruh kebenaran menyakitkan yang keluar dari mulut istrinya, Jatmiko tidak menunjukkan ekspresi marah atau merasa tertipu sama sekali oleh masa lalu yang disembunyikan. Sebaliknya, rasa cintanya semakin bertambah besar, bercampur dengan kekaguman luar biasa atas ketabahan yang dimiliki oleh istri cantiknya. Selama melewati masa-masa pelarian yang sangat kelam tersebut, ia menggenggam erat tangan halus Rukmini, membelainya dengan penuh kasih sayang, dan tersenyum hangat seolah kenyataan bahwa istrinya adalah seorang bangsawan kaya, tidak mengubah apapun. Baginya, Rukmini tetaplah wanita baik hati yang telah menyeduhkan teh hangat untuknya setiap kali ia pulang dari bekerja seharian di ladang. Namun di sisi lain pikirannya, Jatmiko kini mulai menyadari betapa besarnya skala bahaya yang sedang mengancam keselamatan rumah tangga kecilnya mulai esok pagi nanti. Raden Kusuma bukanlah sekadar kerabat jauh yang datang meminta harta warisan biasa, melainkan seorang perampas kekuasaan licik yang bisa menggunakan segala cara kejam untuk membungkam kebenaran selamanya. Pertarungan besok bukan lagi sekadar mempertahankan seorang istri dari gunjingan desa yang menyebalkan, melainkan melawan ketidakadilan raksasa yang dibawa oleh penguasa korup dari kota pelabuhan yang kuat. Tekad Jatmiko semakin mengeras bagaikan baja. Ia bersiap mempertaruhkan nyawanya sendiri demi melindungi martabat dan hak asli milik wanita tercintanya. Malam itu juga, di bawah temaramnya cahaya lampu minyak yang berkedip tertiup angin laut, sepasang suami istri itu mulai menyusun sebuah rencana sederhana, namun sangat berani. Rukmini meyakinkan suaminya bahwa kebenaran yang tertulis dalam surat wasiat berstempel emas itu memiliki kekuatan hukum mutlak yang tidak bisa dibantah oleh siapapun di negeri ini. Mereka sepakat untuk tidak lari menyembunyikan diri seperti pengecut, melainkan menghadapi Raden Kusuma secara terbuka di hadapan seluruh warga desa yang menuduhnya sebagai pencuri hina. Mereka akan menjadikan halaman rumah sederhana ini sebagai saksi bisu terungkapnya sebuah kebenaran besar yang akan mengubah jalan hidup mereka selamanya. Menjelang dini hari, Jatmiko bangkit dari duduknya dan mulai mencuci pakaian terbaik yang ia miliki. Satu-satunya baju bersih tanpa lubang yang biasa ia pakai untuk beribadah. Ia ingin tampil dengan bermartabat dan terhormat esok pagi, membuktikan bahwa meskipun miskin secara materi, ia memiliki kekayaan jiwa yang tidak ternilai harganya di mata manusia. Sementara itu, Rukmini juga menyiapkan kebaya lama peninggalan ibunya yang masih tersimpan rapi di dalam kotak, bersiap untuk menunjukkan sedikit aura kebangsawanannya untuk melawan kesombongan sepupunya. Persiapan malam itu diwarnai dengan perasaan tegang bercampur doa-doa panjang memohon perlindungan dari Sang Pencipta alam semesta ini. Malam semakin larut menyelimuti desa Karanganyar. Suara jangkrik bernyanyi bersahutan di luar rumah, seakan memberikan melodi penenang bagi dua insan yang sedang berjuang mempertahankan kebenaran. Angin pesisir yang bertiup masuk melalui celah bambu terasa lebih sejuk dari sebelumnya, membawa harapan baru yang perlahan mulai merekah di tengah keputusasaan yang sempat melanda jiwa mereka.
Jatmiko dan Rukmini akhirnya merebahkan tubuh mereka yang lelah di atas tikar pandan tua. Memejamkan mata untuk mengumpulkan sisa tenaga guna menghadapi badai yang akan datang. Esok hari matahari akan terbit membawa keadilan terang benderang yang akan menggemparkan seluruh penjuru kota maupun pelosok pedesaan ini. Fajar menyingsing di desa Karanganyar dengan membawa hawa dingin yang seakan membekukan tulang para penduduk yang sudah berkumpul sejak pagi buta. Halaman rumah Jatmiko yang sempit kini dipenuhi oleh puluhan pasang mata yang menatap cemas, menunggu akhir dari perseteruan besar ini. Suasana pedesaan yang biasanya diisi oleh kicauan burung liar kini tergantikan oleh bisikan tegang warga desa yang ketakutan akan ancaman pembakaran. Matahari perlahan naik menembus kabut tipis, menyorotkan sinar keemasannya pada gubuk bambu sederhana yang sebentar lagi akan menjadi saksi sejarah pencarian kebenaran sejati. Tepat ketika bayangan pohon kelapa memanjang di atas tanah berdebu, pintu gubuk yang reyot itu berderit perlahan mengalihkan semua perhatian warga. Jatmiko melangkah keluar dengan kepala tegak, mengenakan pakaian bersih terbaiknya yang meskipun sudah sangat usang, namun disetrika dengan sangat rapi semalam. Wajah petani miskin itu tidak menyiratkan rasa takut sedikit pun, melainkan memancarkan ketenangan luar biasa yang membuat beberapa tetangganya merasa sangat takjub. Ia berdiri tegap bagaikan sebuah karang kokoh di tepi lautan, siap menerima hantaman ombak besar yang sebentar lagi akan digulirkan oleh para bangsawan kota. Tidak lama kemudian, suara derap langkah sepatu bot yang kasar memecah keheningan desa, menandakan kedatangan Raden Kusuma beserta para pengawal bayarannya. Pria angkuh itu tersenyum meremehkan saat melihat Jatmiko berdiri sendirian di teras rumahnya yang nyaris roboh tanpa senjata apapun di tangan. Ia melangkah maju dengan dada membusung, mengibaskan jubah sutranya yang mahal untuk menunjukkan perbedaan kasta yang sangat jauh di antara mereka berdua. Penduduk desa secara otomatis mundur beberapa langkah, memberikan ruang yang luas bagi sang bangsawan kejam untuk segera mengeksekusi ancamannya yang menakutkan semalam. Di sudut halaman dekat pohon mangga tua, Mbah Harjo berdiri bersandar pada tongkat kayunya dengan tatapan mata yang sangat tajam mengamati. Sesepuh desa itu tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk saat ini, membiarkan lakon kehidupan berjalan sesuai dengan takdir yang telah digariskan langit. Ia tahu bahwa hari ini keangkuhan akan menemui kehancurannya sendiri melalui sebuah kebenaran yang selama ini tersimpan rapat dalam kesederhanaan hidup yang bersahaja. Kehadirannya di sana memberikan sedikit rasa tenang bagi sebagian warga desa yang masih memiliki hati nurani dan rasa kasihan terhadap keluarga Jatmiko. Raden Kusuma menghentikan langkahnya tepat di tengah halaman, lalu berkacak pinggang sambil menatap Jatmiko dengan pandangan penuh kebencian dan juga ejekan tajam. "Mana istrimu yang pencuri itu? Keluarkan dia sekarang juga sebelum aku memerintahkan orang-orangku untuk merobohkan gubuk kumuh ini hingga rata dengan tanah," teriaknya lantang. Suaranya menggema di seluruh penjuru desa, membuat beberapa anak kecil yang bersembunyi di balik sarung ibunya mulai menangis ketakutan mendengar bentakan keras tersebut. Jatmiko hanya tersenyum tipis, merespons ancaman brutal itu dengan kesopanan yang justru membuat darah bangsawan sombong itu semakin mendidih karena merasa diremehkan. Sebelum Raden Kusuma sempat memberikan perintah kejam kepada para pengawalnya, pintu rumah perlahan terbuka lebih lebar, menampilkan sosok yang sangat mengejutkan semua orang. Rukmini melangkah keluar menuju teras. Tidak lagi mengenakan pakaian lusuh seperti janda miskin biasa, melainkan memakai kebaya sutra peninggalan ibunya yang sangat anggun. Penampilannya pagi itu memancarkan aura kebangsawanan yang sangat pekat. Langkahnya tenang dan postur tubuhnya tegak sempurna, layaknya seorang ratu yang sedang berjalan lambat. Wajahnya yang cantik dan bersih kini tidak lagi tertunduk menyembunyikan ketakutan, melainkan menatap lurus ke depan dengan keberanian yang sangat luar biasa. Seluruh penduduk desa Karanganyar yang hadir di halaman itu terkesiap hebat, tidak mempercayai penglihatan mereka sendiri saat menatap wanita di hadapan Jatmiko. Mereka baru menyadari betapa cantik dan berkelasnya istri petani miskin itu, jauh melebihi wanita manapun yang pernah mereka lihat di desa pesisir tersebut.
Raden Kusuma sendiri sempat tertegun selama beberapa detik melihat perubahan drastis sepupunya. Namun rasa kaget itu segera tertutupi oleh gelombang kemarahan yang meluap. Kau pikir dengan berdandan seperti nyonya besar kau bisa lolos dari hukuman atas pencurian pusaka keluarga kita? Dasar wanita tidak tahu malu. Cibirnya sinis. Rukmini membalas tatapan tajam sepupunya itu dengan kelembutan yang sangat menusuk. Sebuah senjata ampuh yang membuat Raden Kusuma justru merasa sedikit gentar. Aku tidak pernah mencuri apapun yang bukan menjadi hakku sejak lahir. Engkaulah yang sebenarnya telah membutakan mata semua orang dengan keserakahanmu. Jawab. Rukmini tenang. Suaranya yang merdu namun tegas terdengar sangat jelas oleh seluruh warga desa. Membuat mereka mulai saling berpandangan dengan penuh kebingungan mendengar perdebatan tingkat tinggi tersebut. Fitnah kejam yang disebarkan sang bangsawan tiba-tiba terdengar sangat meragukan saat dihadapkan pada ketenangan dan wibawa luar biasa dari Rukmini yang mempesona. Raden Kusuma tertawa terbahak-bahak mendengar pembelaan itu. Mencoba menutupi kegelisahannya dengan suara keras yang dipaksakan di hadapan banyak orang yang sedang menonton. Jangan mencoba memutarbalikkan fakta. Serahkan pusaka emas yang kau curi itu sekarang, atau kau akan diseret layaknya binatang ke penjara kota pelabuhan. Ancamnya kembali. Pada saat itulah Mbah Harjo melangkah maju sedikit. Lalu berkata, Nak Kusuma, kebenaran itu seperti matahari pagi. Tak peduli setebal apapun kabut dusta menutupinya. Cahayanya pasti akan menembus juga. Kalimat bijak dari sesepuh desa itu membuat suasana seketika menjadi hening. Memberikan kesempatan bagi Rukmini untuk bertindak pasti. Mengambil napas dalam-dalam. Rukmini perlahan mengangkat kotak kayu jati berukir yang sejak tadi ia bawa dengan kedua tangannya yang kini sudah sangat mantap. Disinilah semua jawaban yang engkau cari selama ini tersimpan. Kebenaran yang akan menelanjangi semua kebohongan dan kelicikanmu di hadapan dunia. Ucap Rukmini lantang. Raden Kusuma menyipitkan matanya. Menatap kotak tua itu dengan perasaan campur aduk antara kemenangan karena menemukan barang buruannya dan ketakutan akan rahasia di dalamnya. Warga desa menjinjitkan kaki mereka. Berusaha melihat lebih jelas apa sebenarnya benda berharga yang telah membuat desa mereka menjadi sangat gempar pagi ini. Dengan gerakan yang sangat pelan dan disengaja. Rukmini membuka kancing kuningan penutup kotak kayu jati tersebut, tepat di bawah sinar matahari pagi yang cerah. Kilauan cahaya keemasan seketika memantul dari dalam kotak. Menyilaukan mata beberapa orang yang berdiri paling dekat dengan teras rumah sederhana milik Jatmiko tersebut. Raden Kusuma menelan ludah dengan susah payah. Wajahnya yang tadi memerah karena marah, kini perlahan mulai berubah menjadi sepucat kertas putih yang tak bernoda. Ia sangat mengenali kilauan benda di dalam kotak itu. Benda yang membuktikan bahwa segala tuduhan pencuriannya adalah sebuah kebohongan besar belaka untuk merebut kuasa. Rukmini mengeluarkan sebuah stempel emas besar bermotif naga yang sangat indah. Lambang kekuasaan tertinggi dari Serikat Dagang Pelabuhan yang dihormati di seluruh negeri. Ini adalah pusaka utama keluarga kita. Benda yang engkau tuduh telah aku curi demi menutupi niat busukmu, merebut posisi ketua Serikat Dagang kita. Seru Rukmini. Penduduk desa terkesiap melihat emas murni yang bersinar terang itu. Tak menyangka bahwa gubuk bambu yang reyot ini menyimpan harta karun bernilai sangat fantastis. Para pengawal sewaan Raden Kusuma mulai gelisah. Menyadari bahwa stempel emas itu hanya boleh dipegang oleh pemimpin sah yang tak terbantahkan oleh siapapun. Raden Kusuma mencoba menyela dengan suara yang bergetar. Menuduh bahwa stempel itu pasti palsu dan Rukmini telah menipu semua orang di desa pesisir ini. Namun, sang janda anggun tidak membiarkan sepupunya itu berbicara lebih banyak. Ia segera mengeluarkan gulungan perkamen tua yang diikat dengan pita sutra merah. Surat wasiat ini ditulis dan ditandatangani langsung oleh mendiang ayahku di hadapan tetua kota. Menyatakan bahwa akulah pewaris tunggal sah seluruh kekayaannya. Tegas Rukmini. Ia membentangkan perkamen tersebut. Memperlihatkan stempel merah resmi milik pemerintahan kota Niaga yang tidak mungkin bisa dipalsukan oleh ahli kaligrafi manapun di negeri ini.
Rukmini mulai membacakan isi surat wasiat tersebut dengan suara yang lantang dan penuh wibawa. Membungkam setiap mulut yang sebelumnya berani mencibirnya dengan kejam. Surat itu dengan jelas menyebutkan namanya sebagai penerus sah, sekaligus memberikan peringatan tentang kerabat tamak yang mungkin akan mencoba merebut kekuasaan dengan cara kotor. Mendengar pembacaan dokumen resmi tersebut, wajah Raden Kusuma semakin memucat pasi seperti mayat hidup. Kakinya terasa lemas, tidak mampu menopang tubuhnya yang terus gemetar. Kesombongannya hancur berkeping-keping di atas tanah berdebu desa Karanganyar. Di hadapan para petani dan nelayan miskin, yang sedari tadi selalu ia rendahkan martabatnya, warga desa yang mendengar pengakuan itu ternganga lebar. Seolah tersambar petir di siang bolong, melihat kenyataan luar biasa yang terpampang nyata di depan mata. Mereka baru menyadari bahwa janda miskin yang selama ini mereka jauhi dan fitnah ternyata adalah sosok paling berkuasa di seluruh kota pelabuhan besar sana. Rasa bersalah yang teramat dalam seketika menyelimuti hati setiap penduduk. Menyesali semua pergunjingan jahat yang pernah mereka alamatkan kepada istri Jatmiko yang sangat sabar. Mereka menundukkan kepala dalam-dalam. Tidak berani menatap wajah anggun Rukmini yang kini bersinar terang membawa kebenaran mutlak yang tak terbantahkan lagi keasliannya. Jatmiko melangkah maju dan berdiri tepat di samping istrinya, memancarkan aura pelindung yang sangat kuat dan berwibawa. Meskipun hanya mengenakan pakaian petani jelata biasa, istriku telah memaafkan segala prasangka buruk kalian. Namun aku tidak akan membiarkan siapapun dari kota datang kemari untuk menghinanya lagi, kata Jatmiko tegas. Ketulusan dan keberanian pemuda desa itu membuat beberapa warga menitikkan air mata haru, menyadari betapa sucinya cinta Jatmiko yang berani melawan badai demi istrinya. Ia telah membuktikan bahwa kehormatan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, melainkan dari keberanian mutlak dalam membela kebenaran abadi. Di sisi lain halaman, Raden Kusuma masih berdiri terpaku dengan mulut terkunci rapat, tidak mampu merangkai satu kata pun untuk membela dirinya sendiri lagi. Semua kebohongannya telah terbongkar sempurna. Rencananya yang disusun dengan sangat licik selama berbulan-bulan hancur berantakan hanya dengan satu gulungan perkamen peninggalan sang paman tercinta. Ia menoleh ke arah para pengawalnya, berharap mendapatkan perlindungan fisik. Namun para penjaga bayaran itu justru mundur teratur, menjauhinya dengan tatapan penuh keraguan menyiksa. Mereka tahu betul hukuman berat apa yang menanti seorang pengkhianat jika berani melawan pemegang stempel emas kekuasaan Serikat Dagang Pelabuhan yang sangat dihormati. Berita tentang terungkapnya pewaris sah Serikat Dagang di desa terpencil ini rupanya telah bocor berkat para pedagang keliling yang menyaksikan kejadian luar biasa pagi itu. Kabar mengejutkan ini menyebar dengan kecepatan angin, membuat seluruh kota pelabuhan menjadi sangat gempar membicarakan kejatuhan Raden Kusuma yang sangat memalukan pada hari itu. Tokoh-tokoh penting di kota yang selama ini ragu pada kepemimpinan Kusuma, mulai bergerak untuk menyiapkan penyambutan besar-besaran bagi kembalinya sang putri mahkota yang hilang. Nama Rukmini kini disebut-sebut dengan penuh penghormatan di setiap sudut pasar dan kedai kopi kota, menghapus semua tuduhan miring tentang dirinya selama pelariannya. Kembali ke halaman rumah Jatmiko, Raden Kusuma menyadari bahwa posisinya sudah sangat hancur lebur tanpa ada kesempatan sekecil apapun untuk bangkit melawan balik. Jika ia menggunakan kekerasan di sini, para pengawalnya sendiri yang mungkin akan menangkapnya untuk diserahkan kepada pengadilan kota demi mendapatkan pengampunan dari pemimpin baru. Pria yang tadi pagi datang dengan kesombongan setinggi langit itu kini menundukkan kepalanya dalam-dalam, menanggung rasa malu yang teramat sangat di hadapan banyak warga desa. Ia membalikkan badannya dengan gontai, menyeret langkah kakinya yang sangat berat menuju kereta kudanya tanpa berani mengangkat wajahnya sedikit pun untuk menatap Jatmiko. Penduduk desa Karanganyar secara serempak memberikan jalan dengan tatapan dingin saat pria sombong itu berjalan tertatih-tatih melarikan diri dari medan kekalahannya yang memalukan tersebut. Tidak ada sorakan kemenangan atau tindakan kekerasan fisik dari para petani itu. Keheningan mereka justru memberikan pukulan mental yang jauh lebih menyakitkan bagi sang bangsawan. Kereta kuda mewah itu akhirnya bergerak perlahan meninggalkan desa.
membawa pergi segala ancaman gelap dan niat busuk yang sempat mengotori udara bersih pedesaan pesisir. Debu yang mengepul dari roda kereta seakan menjadi simbol terhapusnya fitnah keji yang selama ini menyiksa batin Jatmiko dan istrinya siang dan malam. Setelah kereta kuda itu benar-benar menghilang di balik tikungan jalan tanah, suasana di halaman rumah Jatmiko seketika berubah menjadi sangat lega dan terasa damai. Beberapa tetangga memberanikan diri untuk melangkah maju, menjatuhkan diri berlutut di tanah berdebu, memohon ampunan yang sebesar-besarnya kepada Jatmiko dan Rukmini atas kebodohan menyakitkan mereka. Mereka menangis tersedu-sedu, mengakui telah termakan hasutan murahan dan bersikap sangat kejam terhadap janda malang yang ternyata menyimpan penderitaan dan rahasia besar di relung hatinya. Warga desa berjanji tidak akan pernah lagi menilai seseorang hanya dari penampilan luar dan omongan kosong semata yang disebarkan orang di masa depan nanti. Rukmini dengan segera meminta para warga yang lebih tua untuk berdiri, menolak penghormatan yang berlebihan karena ia menganggap dirinya sudah menjadi bagian kekeluargaan desa. Saya hanyalah seorang istri petani yang menginginkan kedamaian. Masa lalu di kota, biarlah menjadi pelajaran bagi kita semua untuk saling menjaga dan senantiasa mempercayai. Ucapnya lembut. Senyum tulus yang mengembang di wajah cantik Rukmini bagaikan tetesan embun penyejuk yang menyirami hati para warga desa yang sedang dilanda rasa bersalah luar biasa. Mereka akhirnya bernapas lega, menyadari bahwa penguasa pelabuhan ini memiliki hati yang jauh lebih mulia daripada emas berlian murni yang menjadi lambang kekuasaannya. Mbah Harjo tersenyum lebar melihat akhir yang sangat indah dari perseteruan menegangkan yang nyaris menghancurkan kedamaian kampung halaman yang sangat ia cintai sepenuh hati tersebut. Orang tua itu berjalan perlahan mendekati Jatmiko, menepuk pundak pemuda teguh itu dengan rasa bangga yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata sederhana yang biasa saja. Nak Jatmiko, kesabaranmu telah membuahkan hasil yang manis. Jagalah terus rumah tangga kalian agar selalu diterangi oleh cahaya kebenaran dan rasa saling peduli. Nasihatnya pelan. Jatmiko mencium tangan sesepuh desa itu dengan penuh hormat, mengucapkan terima kasih atas segala dukungan moral yang tak ternilai harganya di saat paling krisis. Perlahan namun pasti, penduduk desa mulai membubarkan diri dari halaman gubuk Jatmiko dengan perasaan campur aduk antara lega, kagum, dan juga rasa malu yang mendalam. Mereka kembali ke rumah dan pekerjaan masing-masing. Namun kali ini dengan membawa sebuah kisah legendaris yang akan terus diceritakan kepada anak cucu mereka kelak hari. Kisah tentang seorang pemuda miskin yang berhasil melindungi martabat istrinya dari kekejaman dunia. Membuktikan bahwa cinta dan keberanian selalu memenangkan pertarungan melawan keserakahan manusia tamak. Desa Karanganyar kini memiliki sebuah kebanggaan baru yang tersembunyi di balik kesederhanaan dinding bambu reot yang berdiri tegak menantang zaman yang terus berganti arah. Di teras rumah yang kini kembali sepi, Jatmiko menatap wajah istrinya dengan penuh kelegaan seiring hembusan angin laut yang menyapu sisa-sisa ketegangan pagi yang berat itu. Rukmini membalas tatapannya dengan senyuman yang sangat hangat, menyadari bahwa rahasia besarnya telah terbuka. Namun suaminya tetap memandangnya dengan cinta yang sama seperti sedia kala. Mereka berdiri berdampingan melihat matahari yang kini bersinar sangat cerah, menghalau semua kabut keraguan yang sempat menyelimuti hari-hari panjang mereka di desa pesisir yang tenang tersebut. Badai besar itu akhirnya benar-benar telah berlalu, menyisakan langit biru bersih yang menjanjikan hari esok yang jauh lebih damai dan penuh kebahagiaan abadi. Kabar tentang jati diri Rukmini yang menggemparkan seluruh penjuru kota Niaga perlahan mulai mereda seiring berjalannya waktu. Beberapa hari setelah kejadian menegangkan di halaman rumah Jatmiko, datanglah serombongan utusan resmi dari Serikat Dagang Pelabuhan. Mereka membawa kereta kuda yang jauh lebih mewah dan dikawal oleh prajurit kehormatan untuk menjemput sang pewaris sah. Para utusan itu memohon dengan sangat hormat agar Rukmini bersedia kembali ke kota dan mengambil alih tampuk kepemimpinan. Warga desa kembali berkumpul dari kejauhan, menanti keputusan besar yang akan diambil oleh wanita cantik pemegang kekuasaan tersebut. Namun dengan senyum yang sangat lembut dan tutur kata penuh kebijaksanaan,
Rukmini menolak permintaan para utusan kota tersebut. Ia menyatakan bahwa hatinya kini telah tertambat di desa Karanganyar bersama suami tulus yang telah menyelamatkan nyawanya dari kehancuran. Rukmini menyerahkan wewenang pengelolaan harian Serikat Dagang kepada Dewan Tetua Kepercayaan mendiang ayahnya yang terbukti setia menjaga amanah. Ia hanya meminta agar jalur perdagangan selalu dijalankan dengan jujur dan sebagian keuntungan disalurkan untuk membantu desa-desa pesisir miskin. Para utusan itu menunduk hormat, menerima keputusan sang pemimpin dengan rasa kagum yang teramat dalam. Setelah rombongan utusan kota itu pergi meninggalkan desa, kehidupan di Karanganyar perlahan kembali mengalir tenang bagaikan sungai di musim kemarau. Gubuk bambu Jatmiko tidak lagi menjadi pusat perhatian yang penuh ketegangan, melainkan simbol kedamaian yang dihormati oleh seluruh penduduk. Warga desa yang tadinya menjaga jarak kini mulai berani menyapa kembali, membawa hasil kebun, atau sekadar mampir bertukar kabar. Mereka menyadari bahwa kekayaan dan status bangsawan tidak sedikit pun merubah sifat rendah hati yang dimiliki oleh pasangan suami istri tersebut. Suasana kekeluargaan di desa pesisir itu kembali mekar dengan sangat indahnya. Jatmiko sendiri tetap menjalani rutinitas hariannya sebagai seorang petani sederhana yang rajin menggarap ladang peninggalan orang tuanya tercinta. Meskipun istrinya kini berstatus sebagai penguasa Serikat Dagang yang sangat kaya raya, Jatmiko tidak pernah meminta kemewahan apapun. Ia tetap bangun sebelum fajar menyingsing, memanggul cangkulnya, dan berjalan menyusuri jalanan tanah berlumpur dengan senyum yang selalu mengembang. Baginya, keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah perhiasan paling berharga bagi seorang laki-laki sejati penjaga keluarga. Keteguhan hati Jatmiko ini semakin membuat warga desa menaruh rasa hormat yang sangat tinggi kepadanya. Di rumah, Rukmini juga masih menyibukkan dirinya dengan berbagai pekerjaan rumah tangga layaknya istri petani desa pada umumnya. Ia menolak keras tawaran para tetua kota yang ingin mengirimkan puluhan pelayan untuk mengurus segala kebutuhannya di desa tersebut. Tangan halusnya tetap terampil menyapu halaman berdebu, menimba air dari sumur tua, dan menjemur pakaian di bawah terik matahari. Rukmini menemukan kebahagiaan sejati dalam kesederhanaan ini. Jauh dari intrik perebutan kekuasaan yang penuh dengan kepalsuan dan niat jahat. Menyapu dedaunan kering di halaman rumah memberikan kedamaian batin yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Rumah gubuk bambu mereka memang mendapat sedikit perbaikan agar lebih kokoh menahan hembusan angin laut yang sering bertiup kencang. Atap rumbianya yang bocor telah diganti dengan yang baru, dan dinding anyaman bambunya diperkuat dengan tiang kayu jati pilihan. Namun, bentuk dan ukurannya tetap dipertahankan seperti semula, menyatu dengan deretan rumah warga lainnya, tanpa terlihat mencolok atau berlebihan. Jatmiko dan Rukmini ingin memastikan bahwa rumah mereka tetap menjadi tempat yang ramah bagi siapa saja yang ingin berkunjung. Kesederhanaan bangunan itu menjadi pengingat abadi tentang awal mula kisah cinta tulus mereka. Sore hari seringkali menjadi waktu yang paling dinantikan oleh seluruh penduduk desa Karanganyar setelah lelah bekerja seharian penuh. Angin laut mulai berhembus sejuk membawa aroma garam, menyapu wajah-wajah kelelahan para nelayan yang baru bersandar di pinggir pantai. Anak-anak kecil kembali berlarian riang di halaman rumah. Suara tawa mereka memecah keheningan yang sebelumnya sempat lama terenggut oleh ketakutan. Suasana desa yang damai ini adalah harta karun sesungguhnya yang selalu ingin dipertahankan oleh Jatmiko dengan segenap jiwa raganya. Langit sore yang memerah seakan ikut tersenyum menyaksikan kebahagiaan kecil yang telah kembali. Tepat ketika matahari mulai menyentuh garis cakrawala, sosok Jatmiko terlihat berjalan pelan di ujung jalan setapak menuju rumahnya. Ia memikul seikat kecil kayu bakar dan hasil kebun segar yang baru saja ia panen bersama beberapa tetangga lamanya. Langkah kakinya terdengar teratur, menandakan kelegaan hati yang luar biasa karena tidak ada lagi beban rahasia yang harus ia tutupi. Kepulangannya selalu disambut oleh aroma masakan sedap yang menguar dari celah-celah dinding dapur, memancing rasa lapar di perutnya. Momen sederhana ini adalah kemewahan tertinggi yang selalu disyukuri oleh pemuda baik hati tersebut. Rukmini telah berdiri menunggu di teras rumah dengan senyum termanis yang selalu berhasil mengusir segala letih di tubuh Jatmiko.
Ia menyambut suaminya dengan penuh kasih sayang. Mengambil alih kayu bakar yang berat. Itu lalu menyerahkan kendi berisi air jernih. Minumlah, Kang Jatmiko. Air ini akan menyegarkan kembali tenggorokanmu yang kering setelah seharian berjuang di bawah terik matahari sawah. Ucapnya. Jatmiko meneguk air itu dengan rakus. Merasakan aliran kesegaran yang menjalar ke seluruh urat nadinya, berkat perhatian luar biasa istrinya. Keduanya lalu duduk sejenak di balai bambu untuk menikmati pemandangan senja pelabuhan. Di sudut halaman, jemuran bambu yang menopang pakaian bersih. Mereka bergoyang pelan tertiup angin senja yang terasa sangat sejuk. Tidak ada lagi sapu tangan sutra berharga mahal yang terselip tak sengaja di antara kain-kain katun kasar milik Jatmiko. Semua kenangan masa lalu yang menyakitkan telah tersimpan rapi, menyisakan ruang yang sangat luas untuk merajut harapan baru di desa ini. Rukmini menyandarkan kepalanya di bahu suaminya, membiarkan keheningan yang nyaman menyelimuti mereka berdua, tanpa perlu banyak kata yang terucap. Mereka hanya ingin menikmati waktu berdua, mensyukuri keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Sementara itu di dalam dapur sederhana mereka, tungku tanah liat masih menyisakan bara api merah yang menghangatkan ruangan. Sepiring tempe goreng panas, semangkuk sayur bayam bening, dan sambal terasi buatan Rukmini telah tersaji rapi di atas tikar pandan. Aroma makanan khas pedesaan ini jauh lebih menggugah selera dibandingkan hidangan mewah perjamuan bangsawan kota yang dulu sering diikutinya. Rukmini dengan cekatan menyiapkan piring dan menuangkan nasi putih hangat yang baru saja matang sempurna untuk suami tercintanya tersebut. Kehangatan rumah tangga ini mengalir deras memenuhi setiap sudut gubuk yang dulu sangat sepi. Malam beringsut tiba menutupi desa. Jatmiko dan Rukmini duduk berhadapan menikmati makan malam mereka dengan sangat lahap dan tenang. Cahaya temaram dari lampu minyak kelapa menari-nari memantulkan bayangan mereka di dinding bambu, menciptakan suasana intim yang sangat mendamaikan hati. Jatmiko sesekali menceritakan kejadian lucu di sawah tadi siang, membuat Rukmini tertawa lepas hingga memperlihatkan deretan giginya yang putih bersih. Tawa bahagia itu menjadi pelita yang menerangi kegelapan malam, membuktikan bahwa cinta sejati mampu menyembuhkan luka batin yang paling dalam. Bencana masa lalu kini terasa bagaikan mimpi buruk yang telah benar menguap. Setelah menyelesaikan makan malam sederhana, namun penuh berkah itu, Rukmini segera membersihkan peralatan makan dan merapikan area dapur kecilnya. Jatmiko membantu menyapu remah-remah makanan yang jatuh di lantai tanah, memastikan rumah mereka selalu dalam keadaan bersih dan rapi. Kerja sama yang harmonis di antara mereka merupakan pemandangan yang sangat indah, mencerminkan betapa kuatnya ikatan batin yang telah terjalin. Tidak ada tuan atau pelayan di rumah ini. Yang ada hanyalah sepasang insan yang berjanji untuk saling melengkapi segala kekurangan. Suasana malam terasa semakin syahdu, ditemani suara jangkrik liar di halaman bambu. Waktu luang di malam hari biasanya dihabiskan dengan duduk bersantai di teras rumah, sambil menikmati secangkir teh melati hangat. Angin malam pesisir selalu membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Namun pelukan kehangatan dari cangkir teh itu sangat menenangkan. Jatmiko duduk bersila sambil mengamati bintang-bintang yang bertaburan terang di langit malam yang bersih tanpa awan mendung sedikit pun. Ia merasa hidupnya kini sudah sangat sempurna. Memiliki seorang istri yang tidak hanya cantik rupanya, tetapi juga sangat mulia hatinya. Ia tidak pernah berhenti memanjatkan doa syukur kepada Sang Pencipta seluruh alam semesta. Kotak kayu jati berukir yang dulu selalu disimpan rapat dan menjadi sumber segala kecurigaan kini telah berpindah posisi tempat. Kotak bersejarah itu kini diletakkan di atas meja kecil di ruang tengah. Bukan lagi sebagai barang rahasia yang sangat menakutkan. Di dalamnya tidak hanya berisi dokumen kekuasaan kota, tetapi juga menyimpan janji suci dan bukti keberanian suaminya dalam melindungi kebenaran. Bagi Rukmini, kotak itu adalah lambang penyerahan masa lalunya yang kelam menuju masa depan cerah di desa nelayan yang bersahaja ini. Benda tua itu kini benar-benar menjadi saksi bisu kebahagiaan abadi keluarga kecil mereka.
Kehidupan sosial keluarga Jatmiko dengan warga desa juga semakin membaik dan terjalin erat seiring berlalunya musim panen yang sangat panjang. Para ibu-ibu desa tidak lagi berbisik sinis saat Rukmini lewat menuju sumur, melainkan menyapanya dengan senyum ramah penuh rasa segan. Mereka sering meminta saran kepada Rukmini tentang cara mengatur keuangan rumah tangga yang baik karena tahu latar belakangnya sebagai saudagar. Rukmini dengan senang hati membantu membagikan ilmunya, tanpa pernah bersikap menggurui atau merendahkan para wanita desa yang terlahir kurang berpendidikan. Ia benar-benar telah membaur menjadi satu keluarga besar penduduk Karanganyar. Sesekali, Mbah Harjo tampak berjalan lambat melewati depan rumah mereka, sambil mengisap pipa tembakaunya yang menyebarkan aroma cengkih sangat khas. Sesepuh desa itu selalu berhenti sejenak untuk menanyakan kabar tanaman padi Jatmiko atau sekadar memuji kebersihan halaman rumah Rukmini. Mbah Harjo tahu bahwa keputusannya untuk memberikan petuah kepada pemuda miskin itu, tempo hari adalah hal yang paling tepat sasaran. Melihat pasangan muda itu hidup rukun dan damai memberikan kebahagiaan tersendiri bagi orang tua bijaksana sang penjaga tradisi desa tersebut. Keseimbangan alam pedesaan telah kembali berkat keberanian mereka melawan keserakahan yang tamak. Saat malam semakin larut, Jatmiko menggenggam tangan istrinya dengan lembut, merasakan kulit halus yang kini terbiasa dengan sapu dan cucian. Engkau bisa saja tidur di atas ranjang sutra beralaskan kapas di istana kota sana. Apakah kau benar-benar tidak pernah menyesal? Tanyanya. Rukmini tersenyum manis menatap mata suaminya yang masih menyimpan sedikit keraguan akan keputusan besar yang telah ia ambil saat itu. Tempat paling mewah di dunia ini adalah rumah di mana aku merasa aman, dihormati, dan dicintai dengan tulus tanpa ragu, jawabnya. Jawaban itu mengalir hangat ke dalam dada Jatmiko, menghapus sisa keraguan semu. Malam terus berjalan membentangkan selimut gelapnya di atas desa Karanganyar yang kini tidur pulas dalam buayan kedamaian tiada tara lautnya. Suara deburan ombak dari kejauhan terdengar sayup-sayup, menyatu harmoni dengan nyanyian katak di sawah yang baru saja dialiri air bening. Gubuk bambu Jatmiko berdiri kokoh di tengah keheningan, menyembunyikan sebuah kisah luar biasa tentang penguasa kota yang memilih hidup jelata. Orang-orang di luar sana mungkin menganggap keputusan Rukmini sangat bodoh. Namun bagi mereka yang mengerti, ini adalah kemerdekaan jiwa nurani. Harta dan tahta ternyata tidak selamanya mampu membeli ketenangan hati kehidupan seorang manusia. Tidak ada lagi ketakutan akan datangnya kuda-kuda bangsawan yang membawa ancaman pembakaran dan fitnah keji ke halaman rumah bambu mereka. Raden Kusuma kabarnya telah dihukum berat oleh Dewan Kota karena terbukti memalsukan wasiat dan mencoba menyingkirkan pewaris sah Serikat Dagang. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang sangat elegan, tanpa harus meneteskan setitik darah pun di tanah suci desa pesisir ini. Jatmiko membuktikan bahwa ketenangan dan kesabaran adalah senjata paling mematikan untuk menghancurkan kesombongan orang yang gila akan harta duniawi semata. Kehidupan mereka kini benar-benar bersih dari bayang-bayang kelam pengkhianatan menyakitkan masa lalu. Seiring berlalunya malam, udara dingin semakin terasa menggigit kulit, memaksa Jatmiko dan Rukmini untuk segera masuk ke dalam ruang rumah. Mereka menutup pintu kayu yang berderit pelan, mengunci segala kenangan manis hari ini untuk dilanjutkan kembali keesokan pagi yang cerah. Lampu minyak di ruang tengah dipadamkan, menyisakan kegelapan yang tenang dan nyaman untuk merebahkan tubuh lelah di atas tikar pandan. Rumah gubuk itu kembali sepi. Namun kesepiannya kini terasa sangat hangat karena diisi oleh dua hati yang saling bertaut sangat kuat. Mereka tertidur lelap, siap menyambut lembaran baru kehidupan tenang di desa tercinta. Di luar rumah, bulan purnama bersinar terang, benderang menerangi atap rumbia rumah Jatmiko dengan cahaya peraknya yang sangat memesona indah. Angin malam meniup dedaunan pohon mangga, menciptakan suara gemerisik lembut yang seolah sedang menceritakan kisah epik ini kepada alam semesta. Desa Karanganyar telah melewati ujian terbesarnya dan keluar sebagai tempat yang jauh lebih kuat berkat ikatan persaudaraan yang kembali rekat.
Pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga lisan dan tidak mudah termakan fitnah telah terukir abadi di setiap sanubari para penduduk pesisir. Kedamaian sejati akhirnya benar-benar memeluk erat desa nelayan kecil yang bersahaja ini. Keesokan paginya, rutinitas desa berjalan seperti sedia kala. Seakan badai besar beberapa waktu lalu, hanyalah sebuah cerita dongeng pengantar tidur. Asap dapur mulai mengepul dari setiap rumah, menandakan kehidupan yang terus berputar mengiringi terbitnya matahari di ufuk timur yang keemasan. Seorang tetangga tua yang sedang menimba air di sumur menatap ke arah rumah Jatmiko dengan senyum penuh arti dan kelegaan. Ia menghela napas panjang, bersyukur bahwa Tuhan telah melindungi pemuda baik hati itu dari niat jahat orang-orang kota yang serakah. Desa ini akan selalu mengingat kejadian luar biasa yang berani mengubah pandangan mereka. Warga desa kini selalu menjadikan kisah Jatmiko dan istrinya sebagai pengingat saat mereka sedang berkumpul di teras rumah pada malam hari. Mereka bercerita kepada generasi muda agar selalu menghargai setiap orang yang datang berkunjung tanpa memandang rupa atau pakaian yang dikenakan. Kebenaran selalu memiliki jalannya sendiri untuk terungkap. Seperti matahari yang pasti akan terbit menyingkirkan pekatnya malam hari seburuk apapun cuacanya. Jatmiko sang petani miskin telah mengajarkan kepada mereka arti sebenarnya dari kehormatan keluarga dan perlindungan penuh kasih sayang tanpa batas. Gubuk bambu itu kini menjadi monumen hidup tentang kekuatan cinta yang tidak terkalahkan. Pagi itu di pinggir sumur, suasana begitu tenang saat seorang ibu desa mengangkat ember kayunya yang penuh berisi air jernih. Ia menatap ke arah gubuk Jatmiko yang damai, lalu berucap dengan suara pelan, namun terdengar jelas oleh angin yang berhembus. Ketulusan hati Jatmiko nyatanya jauh lebih berharga daripada gemerlap harta dan gelar bangsawan kota yang seringkali membutakan nurani manusia. Kalimat sederhana itu mengudara dengan bebas, menjadi penutup yang manis bagi kisah panjang tentang seorang wanita berkuasa yang menemukan rumah. Kehidupan di Karanganyar kembali mengalir damai, menyisakan senyuman yang sangat abadi selamanya.